Bicara tentang Kota Semarang, kesenian dan kebudayaannya, eh, cerita panjang. Namun untuk satu hal yang menurut saya penting adalah eh, tentang titik kumpul yang sekarang di Semarang ada Taman Budaya Raden Saleh itu, saya pikir sangat strategis untuk menjadi silaturahmi budaya sebagai pusat kegiatan khususnya kesenian dan kebudayaan di Kota Semarang. Nah sekarang ini sepertinya belum maksimal pengelolaannya. Sementara kesenian di Semarang banyak, ada seni tari, teater, ada seni rupa, ada musik. Itu kalau dikoordinasikan, dimanage dengan baik, Taman Budaya Raden Saleh akan menjadi pusat budaya khususnya di Kota Semarang, sehingga daya tarik tidak hanya di Kota Lama tapi juga Taman Budaya itu sendiri. Sejumlah seniman dan tokoh kesenian Kota Semarang menggelar pertemuan di Bojong Night Market, Kota Lama Semarang pada Jumat 15 Mei 2025 untuk membahas berbagai persoalan seni dan kebudayaan di Kota Semarang. Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah tokoh seni lintas bidang, diantaranya Bambang Sadono, Ignatius Itemde, Aditya Armitrianto, Hartono, Marco Marnadi, Nasrun M. Yunus, Joko Wit, serta sejumlah seniman lainnya. Ketua Dewan Kesenian Semarang, Aditya Armitrianto, mengatakan bahwa saat ini pihaknya tengah membahas rancangan peraturan daerah Raperda, kemajuan kebudayaan yang telah diinisiasi pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Namun menurutnya, rancangan tersebut masih memerlukan sejumlah penyempurnaan sebelum diajukan ke DPRD Kota Semarang. Ia juga menilai perkembangan kesenian di Semarang saat ini cukup dinamis dengan banyaknya aktivitas seni di berbagai bidang, mulai dari seni rupa, musik, hingga teater. Bahkan, sebagian seniman Semarang dinilai telah mampu menembus tingkat nasional maupun internasional. Sekarang ini kami memang tengah membahas rancangan peraturan daerah kemajuan kebudayaan. Raperda ini sudah dilontarkan oleh pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dan kami merasa masih perlu adanya beberapa perbaikan dalam rancangan perda tersebut sebelum diajukan ke DPRD Kota Semarang. Kalau secara umum memang kesenian Semarang ini sedang berkembang cukup dinamis gitu, jadi banyak kegiatan yang dilakukan, kemudian banyak seniman yang sekarang sudah semakin berkembang gitu lah, baik itu tidak hanya baik di semua bidang itu, baik seni rupa, seni musik, teater dan lain-lain gitu. Kemudian juga banyak kesempatan dari pemerintah, terutama pemerintah pusat yang berhasil dimanfaatkan oleh teman-teman di Kota Semarang gitu. Jadi saya kira itu salah satu takaran itu sejauh mana Kota Semarang berkiprah dalam dunia kesenian di nasional, bahkan teman-teman juga sudah sebagian sudah merambah sampai ke dunia internasional. Sementara itu, pelukis senior Semarang, Hartono, menyoroti pentingnya keberadaan Taman Budaya Raden Saleh, TBRS, sebagai pusat kegiatan kesenian dan kebudayaan Kota Semarang. Menurutnya, TBRS memiliki posisi strategis sebagai ruang silaturahmi budaya sekaligus pusat aktivitas para seniman. Namun hingga kini, pengelolaannya dinilai belum maksimal. Ia menilai potensi kesenian di Semarang sangat besar dan mencakup berbagai bidang seperti tari, teater, seni rupa, dan musik. Karena itu, ia berharap ada gerakan nyata untuk menghidupkan kembali fungsi TBRS sebagai pusat budaya yang mampu menjadi daya tarik wisata selain kawasan Kota Lama. Bicara tentang Kota Semarang, kesenian dan kebudayaannya, cerita panjang.
Namun untuk satu hal yang menurut saya penting adalah tentang titik kumpul yang sekarang di Semarang ada Taman Budaya Raden Saleh itu, saya pikir sangat strategis untuk menjadi silaturahmi budaya sebagai pusat kegiatan khususnya kesenian dan kebudayaan di Kota Semarang. Nah sekarang ini sepertinya belum maksimal pengelolaannya. Sementara kesenian di Semarang banyak, ada seni tari, teater, ada seni rupa, ada musik. Itu kalau dikoordinasikan, dimanage dengan baik, Taman Budaya Raden Saleh akan menjadi pusat budaya khususnya di Kota Semarang, sehingga daya tarik tidak hanya di Kota Lama tapi juga Taman Budayanya itu sendiri. Pembina musisi jalanan Semarang sekaligus tokoh congrok Semarang, Marco Marnadi, menilai perkembangan kesenian saat ini dipengaruhi perubahan zaman dan kemajuan media sosial. Menurutnya, kesenian sebenarnya terus berkembang, namun diperlukan arah dan perhatian serius dari pemerintah agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesenjangan di kalangan pelaku seni. Ia juga menekankan pentingnya pendidikan kesenian sejak dini melalui sekolah-sekolah. Ia berharap aspek tersebut dapat dimasukkan dalam regulasi kebudayaan agar generasi muda lebih mengenal budaya dan kesenian sejak awal. Ya, kalau kesenian saat ini saya kira memang eranya berubah ya, karena orang lebih banyak, lebih gampang untuk bersosialisasi lewat sosmed dan sebagainya. Jadi katakan kesenian saat ini ya maju dan hanya arah ini yang mau kemana. Mau sementara hanya yang maju, yang terpuruk ya terpuruk. Dan saya kira menjadi perhatian pemerintah dalam undang-undang kebudayaan, perda kebudayaan misalnya. Perlu ada pendidikan kesenian sejak dini, dihidupkan lagi melalui sekolah-sekolah, melalui apa. Saya kira pasal itu harus ada, setidaknya ada sehingga jadi saya kira sejak dini anak-anak sudah dikenalkan tentang kehidupan budaya. Dan saya kira dengan kerja pemerintah yang saat ini sudah mulai terbuka, ini harusnya lebih, khususnya lagi di dalam penataan kebudayaan. Seniman senior Nasrun M. Yunus menyoroti perubahan pola kerja dan semangat kebersamaan di kalangan seniman. Ia mengatakan, dibanding masa lalu yang penuh semangat kolektif, saat ini kecenderungan seniman lebih individual, sehingga kegiatan bersama secara komunal mulai jarang terjadi. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam membangun regenerasi dan kaderisasi seniman di Kota Semarang. Ia berharap semangat guyup dan kebersamaan yang pernah tumbuh di kalangan seniman dapat kembali dihidupkan melalui generasi penerus yang lebih solid. Ya, saya kan termasuk angkatan lama. Yang jadi persoalan adalah etos kerja dan logosnya beda ini. Jadi kalau yang dulu kan masih berpikir ada kebersamaan begitu ya. Sekarang kan kecenderungannya ke individual. Jadi ini digawe tim gitu banyak kesulitannya. Karena wis beda, idealismenya beda. Nah ini yang membuat sampai sekarang ini baru secara parsial, secara komunal gitu jarang bisa kumpul-kumpul. Waktu dulu zaman angkatannya Mas Bambang itu ya masih kompak. Dulu ada KPS, ada Sanggar Seni Lukis sendiri punya, ada KGTS. Jadi grup-grup itu, tapi satu ada kegiatan bareng iso kumpul kabeh. Ya sekarang ini beda. Mungkin trennya yang memang beda. Pola berpikirnya beda. Ya harapan kami kan memang harus ada generasi baru ya. Harus ada kader-kader yang ini yang timbulkan secara individual. Kami yang tua-tuanya kan pengennya kan supaya iso guyup rukun itu loh. Ya ini yang sampai sekarang belum mempunyai
kader-kader yang bisa penerusnya itu belum jelas sekarang ini. Jadi masih per parsial gitu, satu kelompok-kelompok. Nah harapannya ya baru tahapannya sekarang memang lagu perintisan ya. Ini dari terus mengalami stagnan lama atau misalnya. Di sisi lain, seniman seni rupa senior Semarang, Joko Wit, menegaskan bahwa para seniman telah lama merindukan keberadaan ruang representatif untuk berkarya dan memasarkan hasil karya seni. Ia mengusulkan agar pemerintah menyediakan pusat wisata seni dan budaya terpadu yang tidak hanya menjadi ruang kreativitas, tetapi juga destinasi wisata budaya Kota Semarang. Ia menyebut kawasan seperti TBRS maupun Wonderia memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi pusat kegiatan kesenian. Menurutnya, konsep tersebut dapat memadukan galeri seni, pertunjukan budaya, wisata kuliner, hingga pusat kerajinan khas Semarang dalam satu kawasan terpadu. Ya, jadi kesenian di Semarang ini sudah lama ya, para seniman di Kota Semarang ini merindukan suatu tempat berkreasi, ya semacam galeri, tempat para seniman seni rupa, seni musik, teater, dan sebagainya itu bisa berkumpul. Nah itu selama ini kan para seniman, kalau seniman, terutama seniman lukis, kalau berpameran itu harus menyewa tempat, gedung yang notabene harganya relatif mahal ya. Nah, kenapa di Semarang ini tidak ada seperti kota-kota lain, kota-kota besar yang lain itu pasti ada wadah semacam galeri atau seni yang terpadu. Lah kalau di Semarang ini harus disetting seperti wisata seni dan budaya. Kenapa tidak pusat wisata seni dan budaya itu dimaksudkan untuk kontinuitas kunjungan wisata itu secara terpadu. Jadi tidak hanya ke Kota Lama, Lawang Sewu, Gedung Batu saja ya yang selama ini dilakukan, tapi ada tujuan yang wisata yang di mana di dalamnya itu ada benda-benda seni atau karya-karya kerajinan atau oleh-oleh ciri khas Kota Semarang misalnya ya. Nah, itu di situ semacam wisata terpadu. Jadi mulai galeri, teater, kemudian ada seniman-seniman yang berkarya di sana. Kemudian itu dijadikan paket wisata. Para seniman berharap pemerintah Kota Semarang dapat memberikan perhatian lebih serius terhadap pengembangan ekosistem seni dan budaya, termasuk menyediakan ruang berkesenian yang layak, serta memperkuat regulasi kebudayaan demi keberlangsungan dunia seni di Kota Semarang.